Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Saya on dolar GBP USD GU. Time frame 5 menit seperti biasa kita pakai. Coba aja kita pakai satu time frame ya. Setelah di buying kemudian kena stop out ya di harga ini. Terus apa? Kita coba lagi buy stop lagi di harga ini, kemudian dengan style stop seperti biasa di bawah red zone. Ini adalah untuk opsi sell stopnya. Ini sudah stop out, jadi buy stop kena, kemudian sell SL-nya seperti biasa di bawah ini kita tempatkan SL di bawah red zone. Kemudian harga naik ternyata langsung kena spike ya. Jadi di sini kena spike turun. Ya sudah kena akhirnya. Terus kemudian yang kedua kita coba di buy stop di harga ini juga ya, tapi tidak sampai mudah kena spike lagi turun, tidak sampai open ya karena kita buy stopnya di harga ini. Terus saat ini kita mencoba lagi dengan buy stop lagi, kena apa tidak, yang jelas nanti sell stopnya SL-nya tetap di bawah red zone seperti biasa. Oke, jadi itu simple way-nya seperti itu. Kemudian secara GBP USD seperti itu. Kita melihat di Aussie-nya pun juga sama. Jadi di Aussie pun juga sama. Kalau kita ingin opsi buying maka buy-nya harus di ini. Dia harus di atas harus di atas ini harus berada di atas cloud, harus berada di sini. Nah, seperti ini. Ini adalah penempatan buy stop ya. Jadi buy stop di sini, kemudian karena open yang di sini dia kena SL ya. Di sini ada SL ya, ada SL. Jadi kita kasih tanda dulu markdown, artinya adalah kena SL. Oke, ini kita buy stop, kita coba di sini dengan SL yang sama. Jadi di kisaran 6445 buy stopnya. 6445 dengan SL-nya di 6430, tipis banget ya, 15 poin ya, tipis banget 15 poin. 15 poin tidak terlalu tinggi ya. Hasilnya tidak terlalu tinggi. Oke, jadi kalau nanti seandainya naik ya sudah, kita lihat next partnya bagaimana. Kalau ini sudah stop out, memang expectednya memang kita menginginkan secara M5 dia naik, sehingga kenapa kita memaksa, itulah alasan kenapa memaksa buy opsinya hanya buy, kita kesampingkan dulu untuk opsi sell-nya. Itu walaupun sebetulnya coba kita lihat dulu di H1-nya dia bermain di kisaran berapa ini H1 ya. H1 masih di bawah cloud ya. Memang harusnya technically kita harus memilih selling gitu teman, karena saya berasumsi bahwa sepertinya sudah terlalu panjang untuk dia turun ya, sehingga kenapa akhirnya kita coba memaksa untuk bisa buying di harga ini ya. Nah, kemudian di sini ada buy juga ya, buy masih belum di close, masih ada SL di kisaran ini, and then ini sudah stop out, kemudian kita tempatkan buy stop ya di harga ini. Jadi itu nanti kita coba maksa untuk bisa buy, walaupun sepertinya sih dia selling, tapi kita tidak tahu lah nanti perkembangannya bagaimana. Karena ini juga ada kaitannya dengan Euro Aussie dia Euro Aussie-nya dia turun terlalu, kalau secara teknikal sih saya melihat dia turun, dia ada spike low, dia sudah selling di harga ini dia. Ya, dia sudah benar-benar close, sudah selling, sehingga nanti ke depan Euro Aussie pun kita akan coba di M5 kita maksa untuk hanya
opsi sell saja di harga ini, karena secara technically dia sudah ada red zone yang ada di atas ini. Oleh karenanya ke depan kita coba, ini sudah turun terlalu panjang dan spike low-nya panjang, artinya Aussie strong, sehingga Aussie strong makanya kita versuskan di GBB, di Aussie di AU tadi, untuk bisa untuk bisa buying. Kita paksa untuk kita paksa untuk buy di AU dengan dengan selling di EA Euro Aussie. Kita coba sellingnya di M5 ya. Jadi di sini ada selling ya, kemudian mana kita coba selling di harga ini ya, kena nanti tidak tahu kita kena cut loss apa tidak tahu, yang jelas sell stopnya kena, dan nanti expectednya bahwa ini kita bisa ini SL-nya sudah ada di tempatnya ini. Oke. Ini ada WhatsApp nomor saya, apabila ada pertanyaan silakan sampaikan di WA ini 0859 10697 1932. Ada 13 nomor teman-teman. Untuk semua pertanyaan nanti akan kita jawab via WA. Ini nomornya. Silahkan nanti bisa di WA untuk apabila ada pertanyaan atau kerjasama nanti bisa sampaikan di WhatsApp ini. Oke. Terus selanjutnya adalah di UCAT. Seperti dari awal, UCAT ini saya pribadi memaksa untuk selling ya di UCAT ya. Di M5 saya coba memaksa untuk bisa selling di harga ini. Makanya penempatan sell-nya pun juga harus di bawah green zone atau di bawah red zone lebih bagus. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah penempatan untuk sell, and then ini penempatan untuk stop loss. Itu harus ada seperti biasa. Di 3530 lah, misalnya 3530. Itu adalah opsi untuk sell stop. Dan kita coba nanti kena apa enggak. Ini sudah kita coba ya di harga ini. Kita coba di harga ini untuk sell stop, tapi ternyata enggak kena di UCAT ini. Makanya kita coba untuk opsi yang kedua. Opsi yang kedua dengan stop loss yang sama. Jadi di order block ini. Kita tempatkan SL-nya di order block ya. Di order block yang hijau ini untuk penempatan sell-nya. Seperti itu, masih coba running ya. Ini pun juga masih running ya, di harga ini masih running, masih belum kena. TP juga masih jauh. Sebab ini pakai padahal cuma 1.7 ya, cuman karena SL-nya dia jauh berada di atas. SL-nya kan dia jauh berada di atas ini, di atas red zone ya untuk stop loss-nya, sehingga ini alasan kenapa masih terus running ini. Kalau nanti dia naik kena ya sudah SL lagi. Itu kita kena SL lagi ya sudah, tidak ada masalah. Gitu. Jadi seperti itu teman. Jadi tetap kita nanti coba kalau memang bisa memaksa untuk bisa kita selling ya kita selling di UCAT ini. Dengan catatan sell-nya tidak ngawur, sell-nya di bawah cloud atau di bawah green zone atau di bawah red zone seperti ini, hanya untuk opsi sell, dan stop loss-nya ditempatkan di atasnya cloud seperti ini ya. Ini adalah penempatan untuk penempatan stop loss-nya di situ. Ada pertanyaan silakan nanti bisa disampaikan via WA di nomor ini 0859 10697 1932. Nanti akan kita coba jawab satu persatu semua pertanyaan dari teman-teman kaitan dengan teknik atau cara yang kita pakai. So far so good ya. So far so good. Oke, kita coba lagi di Euro Aussie. Tadi Euro Aussie sudah ya. Coba Euro Aussie tadi. Euro Aussie tadi sudah atau belum ini? Seperti ini Euro Aussie ya. Euro Aussie
Eh, ini emang karena tadi di H1-nya dia sudah selling ya, makanya kita coba paksa nanti Euro Aussie. Kalaupun dia naik misal dari harga ini misal dia naik ya, break break daripada ini cloud ini, nanti kita akan coba lagi di bawah cloud kita tempatkan untuk untuk opsinya sell stop ya. Kita tempatkan untuk sell stopnya di situ. And so far sih masih belum kena ya. Ini ada 2 open, 1 dan 2 masih belum kena open di belum kena SL, jadi masih running. Padahal kalau secara teknikal mungkin ada yang bilang bahwa ini sudah lower low, sudah jenuh low dan lain sebagainya. Tapi kita tidak melihat seperti itu. Kita melihatnya entah itu sudah jenuh low atau sudah oversold ya, sudah oversold atau semacamnya. Yang jelas bahwa selama dia masih bisa untuk kita paksa untuk terus turun ya sudah, kita terus akan selling aja. Kita selling dengan stop loss yang sudah kita tempatkan. Jadi kalau di sini ini SL-nya ini berapa ini? Sekitar ini 46 ya. 46, kemudian di sini sekitar 40. Jadi 40 dan 46 untuk stop loss-nya. So far masih belum. Ini harusnya geser ini harusnya digeser. Ya, harusnya geser, bisa diletakkan di bawah seperti ini, di atasnya ini zona ini. Sehingga tidak terlalu tinggi untuk stop loss-nya. Masih terus bisa break low ya, masih bisa terus break low sampai kapan we never know, tapi yang jelas ya, expected-nya ini akan terus turun sehingga di AU nanti bisa going up ya, di AU nanti bisa going up. Di sini nanti bisa AU nanti bisa going up, break di ini bisa break di resistannya, dia punya resisten, ada cloudnya di sini, break di sini, ada penempatan buy stop di kisaran 0.6446 atau 6450. Nah, di sini 6446 penempatan untuk stop buy stop, open posisi, and then bisa mengganti yang ini sudah kena stop loss di harga ini ya. Ini kurang lebih sekitar 22 poin ya, stop loss di 22 poin, tidak terlalu banyak, terlalu besar kan. Jadi ini bahkan bisa 1/3 ya, 1/3. Jadi stop loss SL-nya bisa, risk reward ratio-nya bisa 1/3 gitu. Dan sudah stop out, maka ini kita coba SL dengan siapa tahu bisa 1/3 nanti kan gitu. Nah, ya 1/3. Jadi SL-nya cuma 22, TP-nya bisa 60-an. Ini artinya 1/3. Terus GBP USD masih terus turun ya, tapi tidak ada masalah karena kita sudah menempatkan buy stop di harga atas. Ya, di harga ini sudah kita tempatkan buy stop di 2727 ya. Ya, 2727, 1.2727 adalah penempatan untuk buy stopnya, buy stop. Siapa tahu nanti di harga itu kita bisa mungkin ada spike up, siapa tahu ya, ada spike up hingga bisa untuk ada spike up yang cukup cepat sehingga bisa ini tidak buying di harga bawah ya, tidak buy di harga bawah seperti ini, terlalu risky. Apabila ketika sudah ada satu resisten seperti ini, ada support ini, bentuk satu support ini memang lebih sangat rawan untuk bisa di break. Nah, kecuali kalau menginginkan untuk selling, maka sell-nya di harga ini. Ini pun sell di harga ini pun sebetulnya juga sudah kena cut loss di harga ini kan, ada cut loss di sini. Bisa selling lagi di bawah ini, di bawahnya ini.
selling lagi di sini, SL-nya di atas ini, tentu saat ini sudah running, kan. Nah, mungkin sekitar 40-an lah, 40 50 poin lah, lumayan kan, 50 poin. Bisa nutup SL yang ada di harga ini. Jadi kita tutup ini di sini kisaran SL-nya sekitar ya cuma 30 lah. Dapat 50 lumayan, masih plus 20. Gitu. Itu caranya. Ya seperti itu. Kalau kita mau maksa, misalnya maksa buying, ya kita harus ikuti di mana indikatornya ada gitu loh. Jadi tidak asal setelah buy SL kemudian buy lagi SL lagi, buy SL lagi, enggak. Tapi kita tunggu di stasiun yang sudah ditentukan oleh price. Sini adalah stasiun pemberhentiannya di kisaran 1.2727. Ini adalah opsi untuk bisa buy stop ya. Memang jauh sih, sekitar 50 poinnya, 50 poin dari harga sekarang. Tapi who knows lah, siapa tahu nanti bisa bisa kena gitu, bisa kena. Kita bisa geser di terbit low. Di sini bisa, karena di sini ada resisten ya. Di sini ada resistennya. Nanti kalau dia naik kan paling bentuk resisten baru di kisaran 12 di 2708 nah, kisaran itu. Risk reward rasionya 1:1:18 ya. Jadi risk reward rasionya saya kira tidak terlalu tinggi juga. So far kalau saya lihat sih harusnya bisa, ya secara technical sih harusnya naik lah, tapi tidak tahu lagi. Kemudian last one, XAU, kita lihat belum diklik. XAU masih 1904 di atas. Nah ini alasan kenapa ada buy stop di harga atas tadi, karena XAU-nya dia naik ya. XAU naik artinya kalau XAU naik saya lebih cenderung GBP USD dan Euro USD going up sama, naik juga sama naiknya. Jadi ekspektasinya seperti itu. Kenapa tadi maksa untuk ada buy stop di harga di atas cloud tadi seperti ini. Karena di XAU dia naik. Jadi ekspektasinya ketika dia naik maka nanti akan berefek pada AU, EU dan GBP USD untuk bisa ikutan naik juga, walaupun itu bukan satu hitung-hitungan yang secara matematik, tetapi at least setidaknya seperti itulah hitung-hitungannya. Demikian. Ini ada buy risk reward rasionya 1:96 ya. Ini ada stop loss ditempatkan di sini seperti biasa. TP-nya di kisaran 819 ya, 19 ini. Ya, 19 take profitnya 1:19. 1:19 take profitnya di 19. Naik ke atas ini atau tidak? Kita tahu, yang jelas kita expected seperti itu. Paksa naik, seperti caranya maksa naik ya seperti itu. Kita hanya misalnya paksa buy ya sudah, kita coba buy saja. Opsi buying. Jadi kalaupun sama seperti ini ya. Kita paksa buy, mulai buy di harga ini kita cut loss. Kemudian buy lagi di sini, mungkin BB kita kasih SL plusnya bisa dapat. Ya, kita kasih SL plus sedikit mungkin bisa dapat dari sini. Tapi overall secara open posisi dia belum, karena ini masih berada di range yang katakanlah buy di harga ini ya. Ini belum SL, masih running di sini. Nah, kan di sini kan SL-nya, dia masih berada di harga ini. Dia masih running di harga ini. Kalau kita mau sebetulnya di sini tadi sudah masih bisa running di sini. Oke. Belum SL. Tapi kalau di sini ini sudah. Kita buy di harga ini, SL-nya di sini kan, dia sudah kena SL. Jadi mungkin bisa dibilang satu SL masih running. Ini tinggal harga yang saat ini di 1904.30 masih running.
Ya, apakah akan sama di 19? Ketika sampai di 1912 mungkin akan kita geser SL-nya ke SL plus ya, kita rubah nanti SL-nya ke SL plus, mungkin bisa seperti itu. Karena sudah dapat 12 poin kan lumayan di gold. Ya, GBP USD masih terus jatuh guys. Nggak kena ini buy stop sepertinya. GBP USD masih terus jatuh. Apakah akan berefek dengan yang lain? We never know. Tapi yang jelas kita coba saja lah. Masih belum bisa. Oke, jangan lupa like, comment, subscribe di YouTube channel. Bye bye. Have a nice day.